Tapi tergantung siapa yang menilainya ya, karena kamu, iya kamu yang gak suka rambut tipis dan pendek. Nah, kayak gimana cara gue potongnya? Pokoknya simak ya. Oke, let's go. Halo. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian bagaimana cara gue potong rambut yang nggak tipis dan nggak pendek. Pokoknya buat lo yang nggak suka rambut tipis dan nggak pendek, ya pokoknya kalau ketipisan itu lo gak suka, lo gak demen pokoknya. Mungkin lo satu server dengan customer gue kali ini karena dia gak suka atau dia ngerasa gak cocok kalau rambutnya pendek dan tipis. Sebetulnya potongannya gini, maksudnya kalau dipotong tipis tuh bukan berarti jelek ya. Artinya potongan tipis pendek itu bagus, tapi belum tentu cocok. Nah, bagaimana cara buat cocok? Ya harus ngikutin selera dan kebutuhan teman-teman. Jadi potongan bagus belum tentu cocok, dan potongan cocok belum tentu bagus. Itu sih baru pendapat gue ya. Nah makanya selain melihat dari bentuk wajah, karakter rambut, dan jenis rambut, selera dan kebutuhan pun jadi faktor penentu untuk menentukan gaya rambut yang pas atau yang cocok buat kalian. Nah kayak gitu. Jadi karena masih banyak yang suka nanya di kolom komentar, lo nyebutin bentuk wajah, lo nyebutin jenis rambut, lo nyebutin karakter rambut, dan lo nanya apa yang cocok buat lo. Yang gue nggak bisa putuskan saat itu juga karena gue nggak tahu selera lo kayak gimana dan kebutuhan lo kayak gimana. Karena yang kayak gue bilang tadi, potongan bagus belum tentu cocok, dan potongan cocok belum tentu bagus. Bener gak ya? Tapi tergantung siapa yang menilainya ya. Karena ya itu tadi, bagus tidaknya kan relatif ya. Tapi secara estetika mungkin bisa disebut bagus tidaknya itu ya dari situ. Karena gue pernah nemuin customer yang ya potongannya ekstrim, menurut gue nggak bagus, tapi dia cocok karena itu selera dia dan kebutuhan dia. Menurut gue ekstrim yang nggak proporsional, yang sampingnya habis banget tiba-tiba atasnya langsung panjang. Nah itu menurut gue estetikanya kan nggak ada, tapi dia suka dan dia selera dia kayak gitu. Walaupun menurut gue nggak bagus dan memang dia pengennya kayak gitu, ya apa boleh buat, selera dia seperti itu. Nah kayak gitu aja ya gue menyampaikan pendapat gue ya kayak gitu teman-teman. Makanya buat kalian yang nggak suka rambut tipis dan pendek, ya pas banget lo nonton video ini sampai di sini. Dan terima kasih banget masih menyimak video ini sampai di sini. Dan terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue, terima kasih banyak sudah mampir. Dan gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe tentunya. Oke, udah nyampe mana gue ya? Bukannya gue jelasin kayak gimana langkah-langkahnya, malah gue banyak ngebacot dari pertama tadi. Oke. Jadi di pertama tadi samping dan belakangnya cuman gue pakai teknik clipper overcomb aja, pakai sisir yang pasti nggak terlalu tipis. Terus barusan gue potong rambut bagian atasnya. Nah, gue nggak terlalu ceritain detailnya ya, karena di video gue sebelumnya udah gue ceritain secara detail kayak gimana langkah-langkah gue motong rambut dengan gaya kayak gini nih. Samping dan belakangnya gue trim dan rambut bagian atasnya cukup menyesuaikan aja. Nah model ini cocok banget buat kalian yang gak suka rambutnya terlalu tipis atau terlalu pendek teman-teman. Kayak gitu. Jadi gue section menyilang, gue potong sesuai dengan baseline yang gue buat di pertama tadi pakai teknik clipper overcomb. Dan nanti rambut bagian samping dan belakangnya gue buat gradasi. Kayak gitu aja.
Ya kayak gitu tadi ya, yang kayak gue bilang tadi, potongan bagus belum tentu cocok, atau iya lo cocok dengan potongan itu tapi belum tentu bagus sebetulnya menurut orang lain. Jadi ya, dalam menentukan gaya rambut itu tidak hanya melihat dari bentuk wajah, bentuk kepala, jenis rambut, karakter rambut, dan arah rambut, tapi kita harus ngelihat juga selera dan kebutuhan lo tentang gaya rambut tuh kayak gimana. Nah kayak gitu teman-teman. Makanya kalau masih ada yang nanya di kolom komentar tentang kayak gitu, ya gue bisa aja langsung putuskan model ini nih cocok buat lo, tapi itu belum tentu cocok buat lo kan. menurut gue belum tentu cocok buat lo. Jadi ya kayak gitu. Nah mungkin kalian tuh suka bingung kali ya kalau ke barbershop atau ke tukang cukur, pengen bilang model tersebut, khawatir tukang cukurnya nggak paham, atau lo bingung cara menyampaikan apa yang lo mau. Nah untuk mempermudah itu sebaiknya lo cari foto atau video. Biasanya kalau di video-video gue ada before and afternya di ending video. Nah makanya kalau lo ada yang suka dari salah satu video gua gaya rambutnya dan lo bingung cara menyampaikan kayak gimana ke tukang cukur kalian, lo tinggal kasih video ending di video-video gua, anjay, sambil lo bilang ke tukang cukurnya, ini channelnya Deddy Kingkat bang, lo udah subscribe lo. Ya hitung-hitung bantuin gue promo ya gak sih. Oke teman-teman, jadi kali ini lanjut ya, gue ceritain kayak gimana cara gue potongnya. Jadi kali ini gue buat gradasi di bagian samping dan belakangnya, tapi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu habis ya. Pokoknya asalkan ada gradasi di bagian samping dan belakangnya, itu pun hanya low banget. Jadi tapernya low taper kayak gitu. Supaya apa? Supaya gue pengen ada terkesan manly-nya, gentleman. Karena hanya lelaki sejati aja yang potongan rambutnya seperti ini. Iya kan? Jadi gini, secara general potongan rambut laki-laki itu, ini secara keseluruhan ya, samping dan belakang itu lebih pendek dibanding atas. Jadi ya secara general potongan rambut pria nih, dengerin teman-teman. Jadi potongan rambut pria secara general, secara keseluruhan ya, samping dan belakang itu lebih pendek dibanding rambut bagian atas. Nah itu dulu kuncinya. Nah untuk tebal tipisnya itu tinggal disesuaikan, ketebalan ketipisannya tinggal disesuaikan, ketinggian tipisnya juga tinggal disesuaikan, panjang dan pendeknya tinggal disesuaikan, terus apalagi ya, arah nyisirnya juga tinggal disesuaikan. Pokoknya secara general potongan rambut laki-laki itu samping dan belakang lebih pendek dibanding rambut bagian atas. Gitu aja, simpel kan? Nah kalau kita udah tahu itu, ya udah berarti tinggal ngatur tebal tipisnya, panjang pendeknya, atau tinggi rendah ketipisannya, karena itu berhubungan dengan selera dan kebutuhan masing-masing teman-teman. Oke, jadi bagian samping dan belakangnya udah gua buat low taper kali ini, dan ini dia tahap pamungkas. Gua gunting sasak pakai gunting penipis. Kebalik, gua sasak pakai gunting penipis, atau gua tipisin pakai gunting sasak. Iya. Ada yang nanya, bang, kalau disasak kan rambutnya rusak. Menurut gue sih bukan kayak gitu. Mungkin dia tahu dari tukang cukurnya. Jadi yang benar adalah, menurut gue ya, yang benar bukan rambutnya yang rusak, tapi gaya rambutnya yang rusak. Karena sifat gunting sasak ini kan menipiskan. Jadi kalau salah tekniknya atau kedalaman ngambilnya, menurut gue
gaya rambutnya yang rusak. Artinya mesti selalu basah atau harus pakai produk terus supaya nggak kelihatan grepes-grepes. Jadi yang rusak adalah gaya rambutnya, bukan rambutnya. Karena gunting sasak ini fungsinya menipiskan teman-teman, bukan merusak rambut. Ya, jadi fungsi gunting sasak ini menipiskan volume rambut, bukan merusak rambut. Artinya kesehatan rambut ya. Jadi yang rusak gaya rambutnya ya teman-teman ya, bukan kesehatan rambutnya. Itu pendapat gue tentang gunting sasak ya. Jadi kalau tekniknya benar dan keperluannya benar, menurut gue rambutnya nggak akan rusak, gaya rambutnya nggak akan rusak. Dan nggak semua rambut juga harus disasak atau perlu disasak. Ngelihat juga volume rambutnya atau jenis rambutnya atau mau dipotong model apa juga kayak gitu. Jadi nggak semua rambut harus disasak atau kebanyakan atau. Oke, udah terlalu kebanyakan atau, pokoknya kayak gitu aja. Gue yakin kalian paham apa yang gue maksud. Kalau memang nggak paham ya udah tulisin aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi gue pamit aja ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian paham. Oke, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue kayak agak lemes ya ngomongnya. Apa ini efek puasa? Enggak juga sih. Pokoknya gue tunggu ya pertanyaan kalian, saran, kritik, komentar di kolom komentar. Pertanyaan juga kalau memang nggak paham. Oke. Pokoknya intinya kayak tadi ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke. Terima kasih banyak banget udah nyimak video ini dan thank you. Bye.